Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in, amma ba'd. Hadirin saudara-saudara dan hadirat jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Ibadah yang saya muliakan. Semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat pimpinan Masjid Al-Mukarram Bapak Haji Yudi Rahmani dan juga para pengurus masjid yang lain serta para asatizah, tokoh masyarakat, para hujjaj, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Syukur alhamdulillah malam hari ini untuk yang kesekian kalinya kita dipertemukan di ruangan masjid yang kita cintai, Masjid Al-Ibadah, untuk sama-sama mengikuti pengajian. Dan malam hari ini kita mendapat pelajaran dari kitab hadis Riyadhis Shalihin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita serta dibukakan pintu hati dan pikiran kita, dan semoga kehadiran ini juga mendapat balasan pahala yang sebesar-besarnya dan diampuni dosa-dosa kita. Amin ya mujibas sya'irin. Hadirin, masih membahas tentang ucapan salam ya. Jadi ucapan salam ini memang diperintahkan oleh Rasul untuk disebarluaskan. Di samping membuat orang jadi senang ya, jadi jinak, jadi dekat, juga ucapan salam merupakan doa ya. Doa yang isinya mohon keselamatan kepada orang yang kita sampaikan salam ya. Siapa yang gak butuh doa ya? Siapa yang gak senang doa ya? Semuanya senang didoain karena doanya baik, kecuali doanya buruk begitu. Itu bahasa Betawinya disumpahin. Gak ada yang mau disumpahin ya. Ini saudara-saudara, ucapan salam ya, di samping merupakan cara kita ya untuk lebih dekat lagi, juga dia sebagai doa. Nah, malam hari ini dijelaskan tentang bab istihbabis salam. Bab ini menerangkan tentang sunat mengucapkan salam idza qama minal majlis. Apabila bangun dari suatu tempat, dari suatu majlis, bangun ya, alias mau berpisah begitu. Jadi disunatkan ngucapin salam bukan hanya bertemu, juga berpisah. Itu maksudnya ya. Jadi bab menganjurkan tentang salam idza qama minal majlis, apabila dia bangun dari majlis, dari tempatnya, tempat duduk, tempat kumpul, wa faraqa julasa'ahu, dan dia berpisah dengan teman-teman duduknya ya, au jalisahu. Baik dia istilahnya berpisah dengan teman-teman ataupun berpisah dengan satu teman aja ya, jadi nggak mesti ya kalau berpisah satu teman ngucapin salam, kalau beramai-ramai kita meninggalkan mereka, kita diam aja gitu, enggak. Pokoknya mengucapkan salam, pertemuan itu dianjurkan dan perpisahan juga dianjurkan. Karena orang butuh doa setiap saat ya. Ketika ketemu, orang itu butuh supaya selamat. Ketika kita tinggalkan, orang itu juga butuh doa supaya selamat. Ya, kita pun nanti akan mengalami juga demikian. Teman kita datang, dia ngucapin salam. Jadi mohon keselamatan dari Allah buat kita. Ketika dia berpisah, dia juga ngucapin assalamualaikum. Dia berarti mendoakan kita. Jadi itulah agama ya. Kita lihat hadisnya nih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis dari Abi Hurairah, berkata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi, idzan taha ahadukum, apabila sampai salah seorang kamu ilal majlis, ke suatu majlis, ke suatu tempat, falyusallim, maka hendaklah dia mengucapkan salam. Jadi ketika kita datang, dianjurkan, disunatkan mengucapkan salam. Nah, ini hadisnya tuh.
Fa idza arada ayyakuma, maka apabila ia ingin bangun untuk berpisah, falyusallim, hendaklah juga ngucapin salam. Jadi datang dan pergi ngucapin salam. Kemudian Nabi menggambarkan dua-duanya penting. Ya, baik ketika bertemu kita ngucapin salam penting, ataupun ketika kita berpisah dengan mereka ngucapin salam juga penting. Bukan ketemu doang penting atau berpisah doang penting, semuanya penting. Maka semuanya pun ngucapin salam, baik ketika ketemu ataupun ketika kita berpisah. Nah, ini yang dijelaskan oleh Nabi nih, palaisatil ula bi ahaqqa minal akhirah. Bukanlah salam yang pertama lebih berhak ya dibandingkan salam yang kedua, salam yang perpisahan. Jadi tidaklah salam pertama ketika ketemu itu lebih bagus, lebih berhak, lebih netep anjurannya. Kalau ucapan salam terakhir dalam arti berpisah itu enggak lebih berhak begitu, dan enggak tetap kesunahannya. Dua-duanya tetap kesunahannya ya, bahwa ngucapin salam ketemu dan juga ngucapin salam ketika berpisah. Itu saudara-saudara hadis riwayat Abu Daud, rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadisun hasan. Agama Islam, agama yang bagus, agama menganjurkan supaya masing-masing semuanya enggak ada kecurigaan. Maka ketemu ngucapin salam, berpisah pun juga demikian. Memang salah satu tujuannya kan untuk menghilangkan kecurigaan. Kalau kita datang diam aja, berpisah diam aja, nanti akan timbul sangkaan, akan timbul buruk sangka, si Anu marah apa ya sama gue ya? Kan jadi kacau lagi itu. Ya, nah itu dia menyangka si Anu seakan-akan salah kepada kita. Oh enggak lah ya, enggak saudara-saudara. Maka dengan salam semuanya dinetralisir. Wah, semuanya selesai begitu. Artinya nggak ada kecurigaan, nggak ada ya meragukan orang tersebut. Dia adalah saudara kita begitu. Buktinya mau berpisah aja sama kita ngucapin salam. Dia kan mendoakan. Ya, itu bagus saudara-saudara. Kemudian lanjutannya ini menerangkan kalau kita datang ke rumah seseorang juga ngucapin salam. Kemudian baru minta izin. Jadi salam duluan baru izin. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika kita datang ke rumah seseorang ngucapin assalamualaikum. Setelah itu baru minta izin. Boleh saya masuk? Misalnya ya. Oh dibilang, "Oh enggak, di sini aja." Ya di sini aja. Dia yang punya rumah. Ya raja kan yang punya rumah. Tamu ya harus ngikutin. Begitu. Jadi nggak bisa nyelonong-nyelonong aja. Ya, salam belum cukup begitu. Soalnya kan begini, dikhawatirkan ntar di rumah mungkin maaf ya, ada istrinya lagi ya terbuka, assalamualaikum langsung nyelonong aja. Nah, itu nggak bagus saudara-saudara. Ya. Jadi tuan rumah berhak memelihara, menjaga orang yang ada di situ. Ya. Ada keadaan nggak enak dipandang. Ya kita bilang di sini dulu, entar baru kita masuk. Ya. Ini saudara-saudara ya minta izin, babul istizan, bab minta izin. Ya. Artinya setelah ngucapin salam baru minta izin. Wa adabihi, dan adab-adab minta izin. Ya. Ayatnya qala Allahu Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Janganlah kamu masuk ke rumah-rumah yang bukan rumah kamu. Hatta tasta'nisu, sehingga kamu minta izin, wa tusallimu, dan ngucapin salam ala ahliha, atas penghuninya, penghuni rumah tersebut. Di sini memang dalam Al-Qur'an disebut yaitu tasta'nisu, artinya minta izin dulu, baru watusallimu, ngucapin salam. Tapi secara praktek enggak demikian. Secara praktek bahwa kita ngucapin salam dulu, assalamualaikum begitu.
dijawab waalaikumsalam. Kita jangan nyelonong masuk ke dalam, ya, nggak bisa begitu. Ya, jadi kita minta izin. Begitu saudara-saudara. Ini ayat Quran menyuruh kita mengucapkan salam, kemudian minta izin. Ada lagi ayat yang kedua ini tentang minta izin. Ya. Di kita kadang-kadang ada itu ya, misalnya ketok-ketok pintu dulu ya, itu pun juga cara. Ya, kita nggak bisa langsung nyelonong ke kamar orang, termasuk ntar orang tua ini, ya, ke kamar orang tua, ke kamar ibu bapak, kita nggak bisa nyelonong-nyelonong begitu aja. Ya, ketok pintu dulu atau saya mau masuk bagaimana nih misalnya, ya pokoknya itu kan komunikasi, tinggal diatur ya. Nah ini ayatnya, wa idza balaghal atfalu minkumul hulum, apabila mencapai anak-anak dari kamu mencapai umur mulai dewasa, ya, udah mimpi, udah balik. Berbeda dengan anak-anak yang umur 3, 4 ya bolak-balik aja ke kamar orang tuanya. Udah gede, udah balik, wah nggak bisa masuk-masuk begitu saja. Maka Allah suruh baliyasta'dzinu, minta izin. Misalnya ketok-ketok pintu begitu. Ya. Kamasta'dzanal ladzina min qablihim, sebagaimana minta izin orang-orang yang sebelum mereka, yaitu orang-orang dewasa. Kesimpulannya anak-anak yang sudah mulai balik, ya mereka disuruh minta izin sebagaimana para orang dewasa disuruh minta izin kalau masuk ke kamar seseorang, termasuk kamar orang tua katanya ya. Itu adab ya di dalam gaul ya. Jadi ada ilmunya itu gaul itu dalam Islam ya. Bagaimana kalau mau masuk ya. Itu Islam udah dari dulu etika dalam mau masuk ke rumah atau ke kamar. Ya. Hadisnya wa an Abi Musa al-Asy'ari. Hadis ini dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi, al-isti'dzanu thalath. Minta izin itu 3 kali. Ya. Fa in adzina laka wa illa farji'. Apabila diizinin ya masuk, kalau tidak pulang begitu. Ya. Maksudnya ini saudara-saudara ini mencakup ucapan salam ini. Ucapan salam juga begitu, datang ke rumah orang assalamualaikum 3 kali, ya nggak ada yang nyautin, ya, mungkin aja ya mereka ogan terima tamu atau tidur, mungkin aja. Jadi kita ya nggak berhak lah. Kan saya bilang tadi seseorang di rumahnya itu jadi raja dia. Dia berhak menyuruh orang mengizinkan boleh masuk dan berhak pula tidak mengizinkan. Jadi itulah istana dia, kekuasaan dia di situ. Jadi minta izin dan ucapan salam 3 kali. Bisa jadi ya mungkin dia di dalam kamar agak jauh kali. Nah, itu lain lagi dah perkaranya. Boleh ditambahin lagi. Ketika kita ngelihat wah rumahnya panjang ini. Jangan-jangan dia ada di belakang itu. Tambahin lagi assalamualaikumnya. Lebih dari 3 kali itu nggak ada masalah sih. Karena sikonnya begitu, situasinya ya, rumahnya besar sekali ya. Atau mungkin sedang berbarengan dengan hujan, nggak kedengeran suara salam ya. Jadi ini standarnya begitulah. Standarnya minta izin dan ucapin salam 3 kali. Maka dibilang fa in udzina laka wa illa farji'. Apabila diizinin bagi kamu, maksudnya bagaimana nih? Apabila diizinin bagi kamu, itu ada kalimat masuklah, tapi nggak disebut. Jadi dia tersirat, tidak tersurat begitu. Nggak tertulis, tapi maksudnya demikian. Wa in uzina laka fadkhul begitu. Bila mana kamu diizinin, maka masuklah. Wa illa kalau tidak, farji' kembalilah begitu. Ya, begitu tegas saudara-saudara di dalam agama, walaupun tetap beradab, tetap beretika. Wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal isti'dzanu min ajlil basar. Ini Nabi jelaskan tujuan minta izin. Dikatakan nih innama ju'ilal isti'zan, dan hanya saja dijadikan tuh orang disuruh minta izin min ajlil basar, demi nih kata Nabi, demi mata, karena mata begitu. Tadi saya bilang boleh jadi orang di kamar tamunya mungkin ada perempuan lagi terbuka begitu, kita nggak bisa masuk aja, demi menjaga dan memelihara mata. Kan memang di dalam Islam ini mata ini emang perlu dijaga banget begitu. Maka ada ulama bikinin tuh judulnya dosa-dosa mata begitu. Diceritain sudah dosa-dosa mata. Ada ayat Quran itu ya, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Perintahkanlah itu, katakan kepada orang yang beriman laki-laki, jaga pandangan. Yang perempuan juga begitulah ya. Jadi katanya dari mata turun ke hati begitu. Ya, itu kata nenek moyang begitu. Ya. Jadi mata dijaga. Maka Nabi bilang nih, orang itu katanya disuruh minta izin dulu kalau mau masuk, walaupun ke kamar tamu, tetap aja disuruh minta izin dulu. Takut di situ ada hal-hal yang nggak layak dilihat begitu. Ya. Nanti jadi fitnah. Begitulah saudara-saudara agama ya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian nomor 3 juga masih tentang minta izin. Wa an Rib'i ibni Hirashin, hadis dari Rib'i, berkata beliau, qala haddatsana rajulun min Bani Amir, telah memberitakan kepada kami seseorang dari suku Amir, anna husta'zana. Jadi ada seseorang dari suku Amir cerita ya, mengatakan kepada Rib'i, apa katanya itu ceritanya, anna husta'zana, bahwasanya dia nih pernah minta izin ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi. Dia datang ke rumah Nabi, wa huwa fi baitin, sedangkan Nabi ada di kamar begitu ya. Faqala a'aliju, maka orang tadi dari suku Amir berkata, apakah saya boleh masuk? Faqala Rasulullah SAW. Maka Nabi mendengar ucapannya itu di dalam kamarnya. Maka Nabi berkata kepada li khadimihi, kepada pembantunya, ukhruj ila hadza fa'allimhul isti'dzan. Kata Nabi ini kepada pembantunya, wahai pembantu, kamu keluar ya kepada orang tadi itu yang minta izin. Nah, bolehkah saya masuk begitu? Enggak pakai salam dia. Di situ adabnya yang kurang itu. Maka Nabi memerintahkan kepada pembantunya supaya keluar, temuin itu orang dan fa'allimhu, ajarin dia. Ajarin dia al-istizan, ajarin dia minta izin. Faqul lahu, dan katakan kepadanya. Ini masih perintah Nabi kepada pembantu. Wahai pembantu, nanti bilangin tuh kepada dia, yaitu kul assalamualaikum a'adkhulu, begitu. Jadi ajarin dia ucapin salam dulu, baru setelah ucapin salam minta izin. Ya, yang tadi saya katakan, jadi bukan minta izin duluan, tapi salam duluan. Habis salam baru minta izin. Minta izin, a'adkhulu, bolehkah saya masuk, begitu. Fasami ar-rajulu. Nah, orang tadi itu mendengar suara Nabi yang memerintahkan, wahai pembantu keluar, kamu ajarin tuh orang. Tadi saya dengar ada orang di luar, tahu-tahu minta izin aja mau masuk. Ajarin katanya, ajarin, suruh ucapin salam dulu, baru kata-kata minta izin dilanjutkan begitu. Nah, didengar ucapan Nabi, dipraktekin langsung. Dikatakan pasami ar-rajulu, maka orang tersebut mendengar ucapan Nabi kepada pembantunya, faqala, langsung dia ngucapin assalamualaikum begitu. A'adkhulu, apakah saya boleh masuk? Maka fa'azina lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi izinin,
fadakhala, maka orang tersebut masuk. Jadi ini etika datang ke rumah seseorang dengan urutan salam dulu, kemudian setelah itu baru kata-kata boleh saya masuk. Ya. Baik saudara-saudara, itulah penjelasan-penjelasan hadis rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Kemudian di hadis nomor 4 ya, masih juga demikian. Nih, wa an Kildah binil Hambal radhiyallahu anhu qala. Hadis dari Kildah. Berkata beliau, ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya mendatangi Nabi. Fadakhaltu alaihi walam usallim. Saya masuk dan enggak pakai ucapan salam lagi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, irji, balik lagi, keluar dulu, keluar. Keluar dulu, tadi dimasuk aja begitu, nyelonong, enggak pakai salam, enggak pakai minta izin. Akhirnya Nabi bilang, keluar dulu, irji katanya. Fakul dan ucapin assalamualaikum. Baru tambahin adkhulu begitu. Apakah saya boleh masuk? Nah, itu Nabi ajarin dah, dituntun saudara-saudara. Ya maklum kan waktu itu kan permulaan Islam. Jadi pelajaran-pelajaran agama belum begitu kesebar. Boleh jadi ada yang belum tahu. Ya, apalagi yang datang dari jauh misalnya, ingin bertemu dengan Nabi. Ya, ditaumang di rumah Nabi nggak ada satpamnya, kasarnya begitu. Nggak ada bawab, nggak ada penjaga pintu. Dia main masuk aja, nggak pakai ucapan salam. Mungkin dia dari jauh, jadi belum dapat ilmu dari Nabi, dari sahabat. Ya. Kalau yang memang hidup bersama Nabi, nah itu udah banyak mengerti mereka. Ya. Begitu saudara-saudara, maka ada kejadian-kejadian seperti ini. Ya. Sehingga Nabi ajarin pelan-pelan. Kata Nabi, mundur dulu, mundur, keluar. Ntar ucapin assalamualaikum, baru kamu bilang adkhulu begitu. Ya. Hadis rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadisun hasan. Selesai para hadirin tentang minta izin dan sebelumnya ngucapin salam. Nah nanti bisa jadi ketika dia ngucapin salam, ya minta izin, ada yang nanya dari dalam rumah begitu. Ini siapa begitu? Nggak layak nyebut saya ini siapa dong? Kami ini siapa? Begitu. Yang bagus sebutin namanya Fulan begitu kan. Nggak tahu juga Fulan bin Fulan. Kalau memang dipunya jabatan, saya Pak RT misalnya. Ya mungkin tahu dah Pak RT misalnya, di RT berapa. Yang penting jelas, supaya jelas. Jangan orang dikejar, ya remeng-remeng nggak jelas begitu. Ini dia nih, bab bayani anna sunnata. Bab ini menerangkan bahwa sunnahnya, peraturan nabinya ini yang dianjurin, idza qila lil musta'dzin man anta. Bila mana disampaikan kepada orang yang minta izin. Orang datang, udah assalamualaikum, minta izin untuk masuk. Maka ditanya, man anta, siapa engkau? Begitu. Ayyakula Fulan. Maka selayaknya nyebutin namanya Fulan. Begitu. Payusammi nafsahu. Maka disebut nama dirinya. Bima yu'rafu bihi. Ya, disebut nama dirinya dengan yang dikenal. Ya. Min ismin, dari yang dikenal daripada nama kah, au kunyatin, atau julukan ya. Orang pakai julukan. Emang terkenal julukan daripada nama, mau dibilang apa? Kalau dibilang si Fulan, siapa si Fulan? Si Tompel, ya Tompel. Misalnya, maaf ngomong, itu saudara-saudara dalam Islam nggak boleh julukin orang sembarangan. Ya. Dalam surah Al-Hujurat itu, ya, tidak boleh kita julukin orang sembarangan, kecebong, apalagi dah, kampret, kalong, codot, nggak boleh itu, hukumnya haram, nggak bisa para hadirin. Ya. Cuman Allah di kita kadang-kadang julukan lebih ramai itu, sebenarnya nggak boleh, haram. Ya.
Kalau memang terpaksa apa boleh buat, itu dibolehkan. Misalnya kita mau nanya ini, rumah si Fulan di mana sih? Fulan, siapa Fulan? Kami nggak tahu tuh si Fulan, itu si Tompel itu. Oh si Tompel di sono. Tuh si Tompel orang baru tahu. Kita nyebutin si Tompel nggak dosa. Kenapa? Terpaksa. Saya udah sebut si Fulan, nggak ada yang paham si Fulan. Kalau si Tompel aja baru paham, atau si Panjul, si Peang, macam-macam dah. Gak boleh saudara-saudara. Wala tanabadzu bil alqab, begitu. Jangan kamu saling memanggil dengan julukan-julukan yang buruk. Ya. Panggillah dengan nama yang bagus. Itu agama itu. Walaupun secara kenyataan ya mau dibilang apa? Baik saudara-saudara, jadi katanya dia menyebut namanya dengan yang dikenal, ya, baik itu nama dirinya min ismin au kunyatin atau poyokan atau nama panggilan, ya. Kemudian wakarohati kaulihi, dan makruh dia mengucapkan ana. Bila mana ditanya siapa nih, saya, itu nggak jelas itu makruh, nggak dosa sih. Dibenci cara begitu, membuat orang jadi nggak hilang itu sangka-sangkaannya ya. Apalagi kan malam datangnya begitu, apalagi nggak ada suaminya, yang ada perempuan doang, masih main bukain aja pintu. Ntar dulu, ya untuk melindungi diri itu perempuan, dinanya siapa begitu kan, mau apa maksudnya begitu. Jadi itu dia berhak tuh perempuan menjaga dirinya dan menjaga jangan sampai kena fitnah. Kalau dimasuk aja, ntar timbul omongan. Beratah saudara-saudara, sudah timbul fitnah. Jadi demikian, orang di rumahnya ya raja lah begitu ya. Dia berhak menerima dan berhak menolak. Enggak dosa, rumah-rumahnya begitu. Dia berhak ya. Kemudian dikatakan di sini memasuki hadisnya yang berbunyi an Anasin radhiyallahu an. Hadis dari Anas. Fi haditsihil masyhur fil Isra. Di dalam hadis yang masyhur ya, yang terkenal tentang kisah Isra Mi'rajnya Nabi. Ya, itu kisah Isra Mi'rajnya Nabi, ya hadisnya terkenal katanya. Nah di situ ada cerita tuh katanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda menceritakan summa sa'idabi Jibrilu. Kemudian Jibril mengajak saya ila sama'i dunya, ke langit dunia. Langit pertama, langit dunia. Pastabtaha, maka Jibril meminta tolong bukain pintu langit itu. Fakila, maka dari sebelah langit itu ada yang nanya, man hadza, ini siapa? Qala Jibril. Disebut namanya. Nah itu contoh katanya. Ketika ditanya man hadza, ya sebut namanya. Qala Jibril. Kemudian ditanya lagi nih sama malaikat penjaga pintu langit pertama. Qila waman ma'ak. Kamu bersama siapa? Qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Jibril, saya bersama Nabi Muhammad. Itu ketika Mi'raj itu ya. Terus sudah summa sa'ida ila sama'i tsaniyah wa tsalitsah wa rabi'ah wa sairihinna. Kemudian diajak tuh Jibril Nabi Muhammad naik ke langit kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Selalu ditanya, siapa ini? Jawab dengan jelas. Ya, Jibril. Bersama siapa? Muhammad begitu ya. Nah, itu dijadiin bukti dan dalil bahwa ketika ditanya ya oleh tuan rumah yang mungkin dia di dalam, misalnya seorang istri nanya yang datang, ya dia berhak menanya ini siapa dan jawablah dengan jelas begitu. Wa yuqalu fi babi kulli sama'in min hadza, dan dikatakan juga nih setiap pintu langit ditanya semacam ini. Setiap pintu langit ditanya semacam ini, siapa ini? Ya Jibril, bersama siapa? Bersama Muhammad begitu. Maka dikatakan fayaqulu Jibril. Maka malaikat Jibril mengatakan namanya. Muttafaqun alaih. Hadis Bukhari Muslim. Kemudian selanjutnya ini sih ceritanya nih hampir sama semua.
Maka kita cepetin. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala. Hadis dari Abi Dzar. Kharajtu lailatan minal layali. Kata Abi Dzar, ini beliau sahabat Nabi, dia cerita tentang pribadinya. Saya keluar pada suatu malam. Kharajtu lailatan minal layali. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi wahdahu. Tahu-tahu saya lihat Nabi berjalan sendirian. Nabi lagi berjalan sendirian. Abu Dzar ngelihat Nabi gitu. Maka nih Abu Dzar ya istilahnya agak menghindar supaya nggak ketemu dengan Nabi. Kenapa? Karena Abu Dzar berpandangan mungkin Nabi lagi senang bersendirian, ya, lagi jalan sendirian. Kalau nanti saya kelatan, nanti mengganggu beliau begitu. Ya itu pemikiran beliau itu. Nih dikatakan wa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi wahdahu. Kata Abi Dzar, maka saya ngelihat Nabi Muhammad berjalan sendirian. Faja'altu amshi fi dhillil qamar. Maka saya mulai berjalan di tempat yang tidak dinaungi bulan. Enggak ada bayangannya, maksudnya yang agak gelap saudara-saudara ya. Kan kalau di padang pasir terang bulan, wah kelihatan banget. Tapi kalau dari rumah-rumah, entah kan tuh bayangan rumah agak gelap. Maka Abu Dzar cari yang tempat agak gelap. Begitu. Biar Nabi nggak ngelihat gitu. Karena di perpandangan bahwa Nabi lagi jalan sendirian, beliau mungkin lagi senang sendirian, kan orang macam-macam ya. Maka diogah istilahnya ya mengganggu atau ngerepotin begitu. Jadi Abu Dzar nyari tempat yang tidak kelihatan. Waktu itu terang bulan ya. Tapi tetap aja Nabi lihat. Ada dalam hadis para hadirin, Nabi bisa melihat dari belakang tanpa menoleh begitu. Itu mujizat beliau lah, keistimewaannya begitu. Nah. Jadi ketika Nabi memimpin sembahyang, Nabi kan mengatakan safnya luruskan begitu kan. Barisan sholatnya nih safnya luruskan, awas saya melihat dari belakang kamu. Begitu nama Nabi ya. Maka ulama mengatakan ya memang beliau bisa melihat dari belakang, nggak mesti dari depan begitu. Nah ini ketika Abu Dzar udah istilahnya menyelinap ke tempat yang tidak kelihatan. Waktu itu terang bulan, tetap aja Nabi lihat. Faltabbata, maka Nabi menoleh. Faro'ani, maka beliau melihat saya, kata Abu Dzar. Nah kemudian faqala, Nabi bersabda, man hadza, siapa ini? Kan malam, ya, agak jauh. Nabi tanya, man hadza? Faqultu Abu Dzar begitu. Maka saya jawab, ini Abu Dzar. Ini contoh. Ketika ditanya siapa ini, jawablah dengan nama yang jelas. Biar orang nggak penasaran dan nggak curiga begitu. Ya. Hadis muttafaqun alaih. Jadi kesimpulannya, ketika ditanya siapa ini, jangan jawab saya, kami begitu. Jelaslah dengan nama atau dengan julukan atau dengan pangkat kali. Ya, pangkatnya lurah, pangkatnya siapa, RT, RW misalnya. Selanjutnya saudara-saudara, udah Isya ya. Satu lagi, dua lagi. Wa an Ummi Hani radhiyallahu anha qalat. Hadis dari Ummu Hani, berkata Ummu Hani, ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya mendatangi Nabi, wa huwa yaghtasilu, sedangkan Nabi lagi mandi begitu. Wa Fatimatu tasturuhu, sedangkan Fatimah mengelilingi dengan kain supaya Nabi ketutup. Ini cerita kalau nggak salah Nabi ingin masuk ke kota Mekah. Itu kan dianjurin masuk kota Mekah mandi. Maka Nabi mandi itu di dalam ya di padang pasir, maka dibuatinlah ya semacam penghalang. Itu Fatimah itu katanya, wa Fatimatu tasturuhu. Fatimah membikin yaitu aling-aling. Faqala, ketika ada yang nanya ada yang ngucapin salam, maka Nabi tanya, man hadhihi? Siapa ini? Faqultu, maka saya berkata, kata Ummu Hani, ana Ummu Hani begitu. Saya Ummi Hani. Jadi ini saudara-saudara contoh lagi bahwa ketika ditanya siapa, jawablah dengan nama yang terang.
Hadis muttafaqun alaih. Di nomor 4 terakhir. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala. Hadis dari Jabir, berkata beliau, ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya mendatangi Nabi pada qaqtul bab, saya ketuk pintu. Pada qaqtul bab, saya ketuk pintu. Faqala, Nabi bersabda, man dha, siapa ini? Man dha asalnya man hadha, hanya enggak disebut. Man dha, siapa ini? Fakultu, ana. Ini dia ini. Saya katanya. Faqala, Nabi berkata, ana. Artinya Nabi kesal juga lah kasarnya. Kok ana doang ditanya siapa? Itu. Maka diterangkan di sini ka'annahu karihaha. Seakan-akan Nabi membenci orang mengucapkan ana katanya. Ya. Enggak menyebutkan nama hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi saudara-saudara, kesimpulannya etika ya tadi etika bertemu ngucapin salam, berpisah juga demikian. Kedua ya etika minta izin, nggak cukup salam doang, minta izin. Ya. Ketika dia minta izin atau ya datang mengetuk pintu, maka ditanya siapa ini, maka jawablah dengan nama yang jelas. Ya itu ajalah saudara-saudara bahasan kita malam hari ini. Semuanya berkenaan dengan etika, dengan adab bergaul. Ya mudah-mudahan menambah ilmu pengetahuan kita tentang ajaran agama Islam. Ada yang bertanya? Enggak? Baik saudara-saudara. Kita akhiri dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita ini kan habis pengajian, habis berbuat baik. Semoga harapan kita dan doa kita lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.